Siti Alfia NIM 120700118 dari Prodi Kimia ingin menjelaskan tentang latar belakang. Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara terus-menerus bila mengalami tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil. Fluida ada dua macam, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Kali ini akan dibahas tentang fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang jika diberi tekanan, volumenya tidak berubah, tidak mengalami gesekan, dan alirannya memiliki arah dan memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Botol semprot adalah botol yang dapat menyemprotkan cairan yang dapat diatur ukuran semprotannya tergantung botol semprot yang dipakai. Nama saya Ferianto Stangga, NIM 120290038. Di sini saya akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan fenomena atau alat yang ada dalam video nanti. Adapun teori yang berkaitan yaitu adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida tersebut atau penurunan energi potensial pada fluida tersebut. Intinya adalah jika kecepatan pada aliran fluida naik, maka tekanan fluida akan turun, atau sebaliknya, jika tekanan pada fluida naik, maka kecepatan fluida turun. Adapun beberapa asumsi yang akan kita gunakan pada hukum Bernoulli. Yang pertama adalah kita gunakan pada fluida yang dapat dimampatkan. Apa itu fluida yang dapat dimampatkan? Fluida yang dapat dimampatkan adalah volume dan massa jenis pada fluida tersebut tidak akan berubah meskipun diberi tekanan. Artinya, jika pada fluida diberikan tekanan, volume, massa jenisnya tidak akan berubah. Yang kedua, aliran fluida tidak memiliki viskositas. Yang ketiga, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu. Maksudnya, kecepatan, tekanan, densitas tidak akan berubah terhadap waktu yang berubah. Yang keempat, aliran fluida laminar atau bersifat tetap, atau fluida tidak mengalami pusaran saat mengalir. Yang kelima, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dindingnya. Yang keenam, tidak ada kehilangan energi akibat turbulen. Nah, adapun persamaan Bernoulli tersebut yaitu jumlah antara tekanan, energi potensial dan energi kinetik adalah konstan. Dalam bentuk secara matematis, persamaan Bernoulli dapat dituliskan yaitu rho 1 plus setengah rho setengah PV 1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan rho 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 sama dengan 0. Maksudnya di sini yaitu H1 sama dengan H2. Ketinggian pada side fluida yang pertama sama dengan ketinggian pada fluida yang kedua. Jadi dapat disimpulkan rho 1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, atau rho ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Mufidanisa dengan NIM 120290022 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan dan cara memperagakannya. Saya telah mempunyai 3 buah botol spray dengan masing-masing berisi cairan yang berbeda. Ini adalah air biasa dari keran. Yang ini berisi minyak yang cukup kental, dan ini berisi semacam parfum yang lebih kental daripada air, namun tidak lebih kental daripada minyak. Jadi kekentalannya berada di antara dua cairan tersebut. Dan 3 lembar kertas yang akan menjadi alas penyemprotan. Dan agar terlihat juga hasil semprotan dari ketiga cairan ini. Yang pertama, saya akan gunakan pada air. Jika disemprotkan
kabut seperti uap. Sangat halus, bahkan di kertas tidak terlihat, tersebar secara sempurna. Sedangkan pada minyak hasilnya tidak menyebar, tapi menjadi satu titik dan sangat cepat. Begini hasilnya, tidak tersebar ya. Sedangkan yang ini air, dia basahnya merata. Dan pada cairan ketiga, yaitu parfum yang cukup kental, hasilnya seperti ini. Dia menyebar, namun tidak sesempurna air, namun juga tidak terlalu sempit seperti minyak. Masing-masing hasilnya, air, parfum, dan ini minyak. Kekentalan mempengaruhi penyebaran airnya. Perkenalkan, nama saya Lorenza Andasa Bilhak, NIM 120110007, Prodi Fisika. Pertama, cara kerja. Saat kamu menekan pump ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanannya di cairan bagian bawah itu akan semakin tinggi. Hal tersebut mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang cairan yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian penghisap itu akan keluar bersamaan dengan semburan cairan. Lalu perbedaan cairan itu mempengaruhi keluarnya cairan. Jadi, pada percobaan yang telah dilakukan, bahwa hasil penyemprotan air dan minyak itu berbeda. Pada air, cairan tersebut keluar dengan menyebar, sedangkan pada minyak, cairan tersebut keluar dengan lurus. Hal tersebut karena partikel minyak itu lebih banyak bergerak dibanding dengan air, sehingga memiliki ruang kosong yang lebih besar dibanding dengan air, dan juga massa jenis minyak itu lebih ringan daripada air. Lalu, persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume itu memiliki nilai yang sama di setiap titik di sepanjang aliran fluida ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfarah Celestia Arif dengan NIM 120110006 dari Prodi Fisika. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pada hukum Bernoulli ketika suatu cairan itu berbeda seperti pada kelompok kami, yaitu air dan minyak, terjadi perbedaan pada saat penyebaran. Nah, pada saat air disemprotkan, penyebarannya itu ke segala arah, sedangkan untuk minyak pada saat disemprot, penyebarannya itu hanya satu arah atau lurus saja. Hal ini disebabkan karena pada minyak itu terdapat banyaknya partikel dibandingkan dengan air. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli, yaitu semakin besar suatu tekanan udara, maka semakin kecil kecepatan udara itu.